Masih semangat? Masih. Semangat ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, Bapak bertanya dulu, ke kelas ada? Ada ke kelas? Ada ke kelas? Oke, ke kelas. Baik, yang hari ini yang tidak datang ada berapa orang tidak hadir? Semua hadir, Pak. Semua hadir ya? Oke, baik. Jadi terima kasih meskipun liburan sudah usai ya. Biasanya hari pertama setelah liburan biasanya banyak yang tidak datang. Tapi puji Tuhan hari ini semuanya hadir semua ya. Baik, coba cek dulu di samping kiri kanan kalian. Coba lihat ke bawah, mungkin ada serakan-serakan yang tidak penting, ada sampah. Kelas aman, bersih? Bersih? Bersih. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mohon tuntunan Tuhan agar kegiatan kita boleh berjalan dengan baik dalam doa. Silakan satu orang untuk kita dalam doa. Siapa? Oke, silakan berdoa. Ya baik, terima kasih. Ya, jadi sebelum kita mulai proses kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dan juga materi apa saja yang perlu kita bahas ya belajar bersama. Seperti biasa, biar semangat nasionalisme kita tetap terjaga dan juga kalian tetap mendalam rasa cinta tanah air yang lebih dalam lagi. Untuk itu saya akan mengajak kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan ya satu lagu. Mari kita nyanyi bersama Pancasila Rumah Kita. Silakan duduk. Oke, masih semangat? Oke, baik. Sebelum kita ke materi apa yang kita akan pelajari bersama pada hari ini, Bapak bertanya dulu, apakah masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Edu, berdiri. Seingat saya pelajaran minggu lalu yaitu faktor-faktor pendukung integrasi nasional. Oke, jadi materi tentang integrasi nasional yang kamu masih ingat tentang faktor-faktor pendukung integrasi nasional ya. Oke, baik. Yang kamu paham apa saja yang menjadi faktor pendukung integrasi nasional? Ada 3 pembentuk integrasi nasional. Oke. Pertama, faktor pendorong, faktor pendukung, dan faktor penambah. Terus? Faktor pendukung misalnya adanya penggunaan bahasa Indonesia, sedangkan faktor penambah misalnya kurang toleransi
antar golongan. Oke, kurangnya toleransi antar golongan. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Edo. Baik, mungkin ada yang lain yang masih ingat lagi? Oke, silakan Timo. Materi yang masih ingat juga tentang bela negara, Bela negara, oke. di mana tertuang pada pasal 7 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk serta dalam upaya pembelaan negara. Oke, iya, bahwa bela negara itu di mana setiap orang dia punya hak ya, turut serta dalam upaya pembelaan terhadap negara. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat materi apa yang kita pelajari pada hari ini, yakni bicara tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi sebentar kita akan membedah sebuah kasus, membahas sebuah kasus. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video tentang salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan juga ada salah satu opini juga ya yang ada kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengarahkan kepada materi, kita akan lihat dulu apa yang menjadi kompetensi dasar atau KD yang kita pelajari pada hari ini. Yakni yang pertama itu adalah tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ya, coba kamu lihat, ini adalah sebuah contoh gambar ya, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang berikut adalah tentang tujuan pembelajaran. Jadi coba kalian lihat, ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian baca ya di slide maupun yang ada di depan kalian, silakan baca. Kurang lebih ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama ya, setelah menyimak video, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mengumpulkan ya, informasi atau data dari berbagai sumber tentang contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikut, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dan juga menyimpulkan upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang keempat, silakan kalian baca. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini kita akan disuguhi sebuah pertanyaan tentang ya hak dan juga kewajiban warga negara. Baik. Mungkin ada yang masih ingat apa itu hak dan juga kewajiban? Oke, silakan berdiri. Segala sesuatu yang kita miliki. Oke, segala sesuatu yang kita miliki. Oke. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Oke, segala sesuatu yang kita lakukan itu wajib kita lakukan. Baik, di sini menjelaskan tentang pelanggaran hak, di mana pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik, disengaja atau tidak disengaja, di mana di sini adalah kita melakukan suatu tindakan melanggar hukum atau melawan hukum, mengurangi atau menghalangi atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tentu setiap pelanggaran yang ada pasti akan memiliki sebuah konsekuensi. Ada konsekuensinya. Ya. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, yang kita jalani, yang kita harus terima ketika kita itu melanggar sebuah aturan. Misalnya kan diberi hukuman. Siapa yang pernah mendapat hukuman selama ini? Yang pernah melanggar aturan sekolah siapa? Yang pernah melanggar aturan sekolah? Contoh. Yang pernah? Oke, siapa? Oke, Timo, kamu melanggar apa? Datang terlambat. Oke, kamu pernah terlambat. Kamu datang terlambat tiba di sekolah jam berapa? Jam 9. Setengah 9 ya. Oke, setengah 9 yang mana saatnya kita di sekolah itu jam 7 pagi. Oke. Ingat,
pengertian hak asasi manusia. Masih ingat pengertian hak asasi manusia? Ada yang masih ingat apa itu hak asasi manusia? Oke, enak, silakan berdiri enak. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Oke, hak yang melekat dalam setiap diri manusia. Oke, sesuatu yang melekat dalam diri manusia, ya, yang merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yang tidak bisa diganggu-gugat, dirusak, ya, dinodai oleh siapapun dan dengan cara apapun. Ini merupakan suatu rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Pelanggaran manusia, contohnya apa? Yang kamu pernah lihat, kamu pernah nonton. Kasus pemerkosaan, kasus pemerkosaan, bahkan pemerkosaan itu sering terjadi ya, baik ya di mana korbannya anak-anak di bawah umur, orang tua, ya, bahkan seusia kamu pun ada juga siswa-siswi atau pelajar yang mengalami kasus pelecehan seksual. Oke, baik, dari di sini sebentar saya akan menayangkan salah satu contoh video kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sedikit heboh ya di NTT, yakni di Kota Kupang. Baik, seperti apa sebentar kisah ya kasus itu, nanti kalian akan bisa menyimati video berikut ini. Setelah itu adalah nanti sebentar juga akan ada sebuah opini. Nanti kalian akan membaca sebuah opini. Opininya itu tentang pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi seperti apa cerita sebentar kalian akan bisa melihat pada tayangan slide video dan juga opini berikut ini. Baik, kita lihat kasus yang pertama. Silakan kalian mengamati ya. Kalian simak video berikut ini. Benar. Bisa disampaikan bahwa identitas daripada korban ini yang pertama adalah nama APSN, ya, ini sekitar 5 tahun. Kemudian yang satu lagi nama DLM, juga sekitar 1 tahun. Selanjutnya nanti tentunya ini beberapa 5 akan lagi lain dari ini akan mengungkap di dalam lagi pelaku. Oke, baik, jadi ini salah satu contoh kasus ya pelanggaran hak asasi manusia. Baik, sebelum saya berikan kesempatan kepada kalian bertanya, kita saksikan dulu yang berikut tayangan opini yang satu lagi. Jadi kita akan membahas 2 kasus ya. Baik, yang berikut kasus yang kedua. Ini silakan lihat, silakan kalian baca. Saya kasih kesempatan kepada kamu 5 menit untuk membaca. Silakan. Tingginya angka putus sekolah jadi kendala wajib belajar 12 tahun. Baik, bisa lihat sekarang? Bisa? Oke, silakan baca. Kalau tidak saya kasih kesempatan 1 orang untuk membaca. Enak, silakan baca. Berdiri. Tingginya angka putus sekolah jadi kendala wajib belajar 12 tahun. Indonesia memiliki program wajib belajar 12 tahun.
Program ini mewajibkan anak bangsa bisa melanjutkan sekolah hingga SMA atau SMK. Pemerintah melalui Kemendikbud juga telah meluncurkan program ini pada pendidikan. Pada tahun pelajaran 2012-2013, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Kemendikbud Hamid Muhammad menyatakan untuk mencapai program wajar 12 tahun memang tidak mudah. Menurut dia, salah satu kendala yang dihadapi adalah tingginya angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah. Kami mengungkapkan sebanyak 8% anak Indonesia yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah pertama atau SMP, namun sejumlah siswa itu malah tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya. Menurut Hamid, penyebab munculnya angka itu memiliki banyak faktor. Pertama, kata dia, terkait dengan kesalahan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Hamid menjelaskan rendahnya harapan siswa dan orang tua juga menjadi salah satu faktor kuat penyebab putusnya sekolah. Mereka lanjut memiliki harapan kecil terhadap efektivitas sekolah dalam meningkatkan kesempatan bekerja. Kebanyakan anak dan orang tua di Indonesia mengungkapkan mereka lebih berpikir bahwa pendidikan tidak memiliki relevansi dan manfaat yang kuat baginya. Oleh karena itu, para orang tua pun tidak menyekolahkan anak mereka. Mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah. Kondisi seperti ini jelas tidak mudah. Ujian Hamid kepada wartawan kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat 25 September 2012. Oke, baik, terima kasih Era. Oke, baik. Itu tadi dua jenis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama tadi adalah kasus pembunuhan. Habis itu berikut yang kedua, tingginya angka putus sekolah yang di Indonesia. Baik, mungkin ada yang bisa komentari atau mungkin memberikan pertanyaan terkait video dan juga opini yang ada. Silakan. Sebelum kita diskusi. Oke, silakan Nina. Berdiri. Oke, berapa hal? Kenapa orang tersebut tega melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya? Itu masalahnya karena apa? Dan bagaimana proses hukum terhadap masalah tersebut? Oke, baik. Jadi Nina mau pertanyakan dari katanya kurang begitu paham tadi ya menyangkut video yang tadi kasus pembunuhan. Pertanyaan tadi mengapa tega melakukan pembunuhan ya terhadap seorang wanita dan juga anaknya, dan kemudian berikut apa tindak lanjut dari kasus tersebut. Oke, baik. Sejauh yang saya ikuti dari kasus tersebut ya, sebetulnya panjang ya prosesnya kalau saya ceritakan kasusnya. Tapi intinya adalah yang sejauh yang saya amati, yang saya lihat, yang saya nonton, ya berita-berita yang saya sempat nonton beberapa hari ya belakangan ini, sebetulnya ada satu persoalan yang krusial ya. Jadi dalam berita ya yang informasi saya dapat, ternyata korban ini adalah mantan pacar dari pelaku ya. Terus yang berikut entah bagaimana mereka melakukan hubungan gelap dan menghasilkan anak, dan diketahui oleh istri ya, istri dari pelaku. Terus mungkin ada hal yang tidak menyenangkan, kemudian si korban ya melakukan tindakan pembunuhan terhadap ya, selingkuhannya itu atau mantannya itu dan juga anaknya. Jadi, sebetulnya dalam mereka itu juga anak yang dilahirkan itu yang kecil itu dari yang korban pembunuhan itu merupakan buah hati dari korban itu sendiri. Terus yang berikut untuk proses ya tindak lanjut dari kasus ini masih berjalan ya, masih berjalan, sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya, dan pihak kepolisian. Terus nantinya seperti apa biarkanlah proses ya penanganan kasus ini bisa dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tentu harapan kita itu yang hukuman yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jadi kurang lebih seperti itu Nina. Jadi Nina kalau misalnya mau melihat tindakan seperti apa bisa ikutin ya, ikutin di video di YouTube ya, tinggal
kamu ikutin berita-beritanya, kamu bisa nonton di YouTube ya. Oke. Baik, ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Lalu kita ke ruang diskusi. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, untuk yang ini tidak ada pertanyaan. Yang ini tidak ada pertanyaan. Untuk kasus yang kedua tidak ada pertanyaan. Semuanya paham? Paham? Oke, baik. Untuk kasus kedua, baik. Kalian sudah paham. Baik, tugas kalian adalah kalian akan membedah, maksudnya nanti akan diberikan beberapa pertanyaan ya. Di mana pertanyaan sebentar akan diberikan sesuai dengan kaitan dari kedua permasalahan yang ada. Ya, dari kalian akan membentuk kelompok kurang lebih 4 kelompok ya. Sama lihat kelompoknya sudah dibuat ya. Ini kelompok minggu yang lalu ya. Kelompok minggu yang lalu ya. Oke, baik, tidak masalah. Jadi kita gunakan kelompok diskusi minggu yang lalu. Ada 4 kelompok. Nanti sebentar saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang mana pertanyaan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 akan membahas video. Jadi sebentar kalian akan membedah video ya, dari kasus video yang ada. Pertanyaannya seperti ini, coba lihat. Di sini ada pertanyaannya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing memiliki 2 pertanyaan. Ya, masing-masing memiliki 2 pertanyaan. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 akan membahas video. Pertanyaan sudah ada. Kemudian yang berikut, kelompok 3 dan juga kelompok 4 akan membahas kasus yang kedua. Paham? Oke, jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya, untuk kelompok 3 dan juga kelompok 4. Baik. Di sini sebentar ada LKD ya, nomor kerja kalian, dan nanti akan disertai dengan pertanyaan. Oke, ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Dari sini ada materi yang tadi dan juga nomor jawaban ya. Ini nomor jawaban kalian. Nanti kalian akan menjawabnya di sini. Oke, baik. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Pertanyaan ada di situ. Terus sampai pun ini materi yang tadi. Sampai itu kelompok 3 ini. Kelompok 3 tempat jawabannya ya. Nanti kamu akan menulisnya di sana sini. Ini ada punya kasus kita coba ulang. Terus yang berikut adalah kelompok 4. Dan ini sumber yang sempat saya download ya, tinggal kamu lihat di situ. Baik, ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Jadi kamu menulis jawaban kalian di LKD yang sudah saya kasih. Ini LKD yang sudah saya kasih. Kamu menulis dari sini. Paham? Baik. Jawabannya ada di mana? Jawabannya adalah kalian bisa mencari beberapa sumber. Bisa di buku dan juga bisa di internet. Ada yang bawa handphone? Oke, semuanya bawa handphone. Oke. Ada kendala? Siapa yang ada kendala? Katakan. Katakan yang ada kendala. Yang ada kendala silakan. Enak, ada kendala? Kendalanya apa? Oh, tidak ada bisa internet. Oke, baik. Saya akan memberikan hotspot ya, jaringan wifi ya, dengan hotspot. Silakan kalian buka. Siapa dulu ya? Kalian akan buka. Ini sudah buka. Dia punya passwordnya. Ini passwordnya nih. PY
jaringan internet, ya, yang internet. Kemudian yang berikut buku sumber yang lain, buku mata pelajaran, dan juga referensi-referensi lain yang mungkin kalian bisa bawa tadi. Silakan. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Jadi kamu jawab sebanyak mungkin ya, sebisa kamu ya. Nah, silakan kamu jawab sebisa kamu dengan memanfaatkan durasi waktu 40 menit. Jadi 35 menit kalian diskusi. Nanti selebihnya adalah kalian akan menjawab atau presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kamu jawab sebanyak mungkin ya. Lebih enak.
Jadi jaringan agak error ya. Jadi jaringan agak error. Coba kamu cari referensi lain di buku, silakan. Sejauh yang paling pernah yang kamu rasakan, kamu pernah alami, kamu tulis. Mungkin ada pernah dapat BLT atau apa, tapi kan ada. Silakan kamu cari contoh lain. Itu kan upaya pemerintah, ya, agar kamu bisa sekolah. Jaringan agak error. Jaringan kita tadi error, tapi sudah. Pertanyaan tadi nomor berapa? Secara yang kamu lihat, secara yang kamu amati, yang kamu lakukan, yang optimum. Coba kamu lihat teman-teman di samping kamu, kesehatan kamu ada tidak SMA. Teman SD kamu tidak melanjutkan SMA. Jadi itu karena apa? Kamu bisa tulis.
Ada yang sudah? Oke. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Silakan menghambat waktu 5 menit lagi. Kalian sudah kerja semua, tolong cek kembali ya sampai ada jawaban yang belum pas. Menangani masalah apa? Putus sekolah kan? Maka pemerintah mengeluarkan bantuan dalam bentuk KIP, ya, kartu Indonesia. Ada yang dapat KIP, dapat KIP. Siapa dapat? Siapa dapat? Besoknya kamu dapat. Coba cari contoh yang lain.
Jadi kamu jawab sebanyak mungkin ya, sebisa kamu ya. Gunakan kamu jawab sebisa kamu. Dengan memanfaatkan durasi waktu kita 40 menit. Dari 35 menit kalian diskusi. Nanti selebihnya adalah kalian akan menjawab atau presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kamu menjawab sebanyak mungkin ya. Sejauh yang kamu pahami silakan kamu tulis.
Sejak yang kamu lihat, sejak yang kamu amati, yang kamu berikan, di Allah ini, juga kamu lihat perlakuan di sana. Bisa ada apa yang dia boleh semua. Bisa kamu jalan dan bisa sudah apa? Kembali dan sampai ada jawaban yang belum pas.
Jadi silakan kamu menjawab sebanyak mungkin ya. Sejauh yang kamu paham silakan kamu. Dari jaringan Akero ya. Dari jaringan Akero. Coba kamu cari referensi lain di buku silakan. Kalau ada pertanyaan, langsung. Sejauh yang kamu perlakukan dan kamu rasakan, mungkin ada penerapan BLT atau apa lagi, tapi kan silakan kamu jadi contoh pelayanan. Itu kan upaya pemerintah ya agar kamu bisa sekolah. Nah, jaringan agak error. Jaringan kita akan sudah. Bukannya tadi beberapa. Waktu
Sejarah yang kamu lihat, sejarah yang kamu amati, yang kamu temukan, dia optimis. Juga kamu lihat kelakuan di samping kamu, tapi saya akan kamu ada di awal SMA. Cuma SD kamu tidak melalui SMP SMA itu sekarang apa? Kamu sendiri. Jadi caranya kamu tulis, sehingga penyebutannya masuk di situ tidak masalah. Oke, itu kita punya beberapa jawaban. Oke, ada yang sudah? Oke. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Silakan orang-orang 5 menit lagi. Kalian yang sudah kerja semua, tolong cek kembali dan sampai ada jawaban yang belum pas. Kita solusi pendidikan.
upaya pemerintah untuk menangani masalah di sekolah. Maka pemerintah mengeluarkan fatwa ini ya. Ada apa kita berarti? Saya tahu. Coba dari contohnya. Oke, kalau Anda sudah, silakan saya ulang kembali dan sampai ada jawaban yang belum pas, belum lengkap, atau masih keliru, silakan saya kembali. 1 menit lagi. Oke, sudah, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Oke, baik. Kalian masih semangat? Masih. Baik, sebelum kita lanjut ya proses pembelajaran kita, saya akan memberikan kebugaran baru buat Anda ya, biar Anda lebih fresh, lebih semangat lagi untuk materi kita yang selanjutnya. Oke, baik, silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya sederhana saja, ya. Ice breakingnya sederhana saja. Kalian mengikuti kata-kata saya, paham? Jadi perintah kalian mengikuti kata-kata saya. Mengerti tidak? Oke, baik. Jadi sebentar, siapa yang salah? Yang salah, nanti sanksinya adalah dia akan menjawab satu pertanyaan dari saya. Oke, paham? Dan pertanyaan itu wajib dijawab. Paham? Paham. Baik, sekali lagi. Cara bermainnya sederhana. Kalian mengikuti kata-kata saya. Oke. Bisa mulai? Bisa. Oke, bisa mulai. Oke, kita mulai. Kita mulai. Bebek dan anjing jalan bersama. Bebek dan anjing jalan bersama. Jumlah bebek berapa? Jumlah bebek ada berapa? Yang lain kalau tidak jawab. Oke, sanksinya apa? Kamu yang beri sanksi, silakan. Silakan, satu pertanyaan. Oke. Sanksinya apa? Sebut bukan pacar, teman terbaik Anda. Kamu. Next. Lanjut. Dia tidak konsen. Oke, next. Berikutnya. Aji tidak konsen. Oke. Kalau tidak konsen. Oke, kita lanjut permainannya ya. Oke, lanjut permainannya terakhir. Oke. Saya ulangi, ikutin kata-kata saya. Oke, kita mulai. Kapan pertama?
sedang menuju tes presentasi kami, kalian tidak terasa. Pertanyaan arahnya jelas tadi. Kalian benci kata-kata saya. Akan dikeluarkan dari mulut saya. Oke, baik, kita beri pas dulu. Oke. Yes, oke, silakan duduk. Oke. Untuk menjawab ya hasil diskusi kalian, saya tidak menunjukkan pakai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, atau kelompok 4. Jadi caranya sebentar, kita menggunakan stick ya. Jadi caranya sebentar, kita menggunakan stick. Kalau kalian amati, cara kerjanya begini. Jadi ini namanya strategi talking stick ya, talking stick menggunakan. Jadi sticknya kita ganti sticknya dengan menggunakan spidol ini ya. Oke, kita ganti stick dengan menggunakan spidol. Cara bermainnya begini. Nanti sticknya berjalan dan akan diiringi dengan musik. Ya, nanti Bapak akan membuka musik ya, ada lagunya sebentar. Nah, di mana musik berhenti ya, orang yang memegang stick pada saat itu dia berhak untuk menjawab pertanyaan. Paham? Paham? Baik, untuk itu silakan kalian berdiri. Silakan kalian berdiri. Oke. Silakan kalian berdiri. Kalian simak baik ya, kalian mendengar musiknya. Oke. Dan sekali lagi menggunakan stick ya. Jadi di mana musik berhenti ya, berhenti, orang yang memegang stick berhak untuk menjawab pertanyaan. Otomatis pertanyaan itu adalah sesuai dengan pertanyaan kelompok kalian ya. Silakan kalian mau menjawab pertanyaan nomor 1 atau pertanyaan nomor 2. Oke. Paham ya? Ya, baik, kita mulai. Silakan. Nanti sebentar kalian mau goyang sambil goyang. Ya, tidak usah sambil goyang. Silakan. Ya, tidak apa-apa. Ya, silakan kalian menikmati ya alunan musiknya, kamu meresapi sambil kamu memindah atau memegang stick. Oke. Paham ya? Kita mulai. Oke. Sticknya ada, ini sticknya. Oke. Sambil goyang tidak apa-apa. Siapa? Siapa? Oke, silakan. Kamu menjawab pertanyaan nomor 1 dari kelompok Anda. Baca pertanyaannya apa, silakan jawab. Silakan baca pertanyaannya kemudian akan menjawab. Oke.
Sudah? Oke, pas? Ada mau tambah? Pas? Oke, kita lanjut. Ose. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, silakan. Jawab satu pertanyaan yang ada di kelompok 4. Pertanyaannya apa? Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah anak putus sekolah? Oke. Jawaban, adapun peran pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah antara lain menurunkan kebijakan di pendidikan, bantuan dalam pendidikan, pemberian beasiswa, ataupun mana yang sering bentuk pemberian PKH dan bantuan kartu inisiatif. Oke, ada PKH yang pernah kamu terima ya. Ada KIS ya, Kartu Indonesia Pintar, dan juga Kartu Indonesia Sehat. Ya, bagaimana supaya Anda sehat dan Anda bisa di sekolah. Kalau sakit kan nggak masih bisa sekolah kan? Oke, kita lanjut. Tim bermain. Listrik mati ya? Oke. Baik. Lagunya adalah kita gunakan lagu. Tidak apa-apa, lagu masih bisa berjalan. Tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai speaker. Kelompok mana yang belum ya? Kelompok 1. Oke, siap, 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 siap. Nah, lanjut. Oke, silakan kelompok 1 menjawab. Pertanyaannya oke. Kamu jawab pertanyaan nomor berapa? Oke, silakan. Dari video 2015 ini, kelompok kami berpendapat adanya pelanggaran terhadap kebebasan seseorang berindividu dengan cara menggabungkan nama dengan hubungan, di mana pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjelaskan bahwa setiap orang berhak memilih serta berhak menentukan hidup dan kehidupannya, serta melakukan kewajiban negara di mana wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sebagai tercantum pada pasal 17 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Iya, kita bertepuk tangan. Oke, baik. Saya lebih cenderung kepada pasal 28 ya, pasal 28A Undang-Undang tentang hak hidup ya. Oke, di mana itu merupakan pelanggaran pasal 28A ya, karena kasus pembunuhan. Oke, baik. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kita lanjut.
Oke. Ada lagi? Ada yang mau tambah? Jawabannya yang mau tambah? Sudah? Oke, silakan kita beri kelas dulu untuk kelas. Oke, baik. Silakan duduk. Oke. Oke, baik. Kalian sudah menjawab ya beberapa pertanyaan tadi ya. Oke, luar biasa, cukup seru ya. Ada yang sempat ketakutan juga untuk memegang stick. Mana sticknya? Oke, takut untuk menjawab ya. Tidak apa-apa, ini hanya sekedar sebuah stick. Stick ini tidak pernah memakan Anda, apalagi membunuh Anda ya. Oke. Setelah presentasi ya, tugas kalian tadi adalah sekarang kita lanjut. Yang berikut adalah mungkin ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin ada yang kurang paham. Yang belum pahami, ada yang belum pahami? Ada yang belum pahami? Ada yang belum pahami? Oke, semuanya sudah paham. Oleh karena itu, silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan akhir dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Siapa? Oke, Sari, silakan memberi Sari. Apa yang kamu pahami? Silakan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Jadi yang saya pahami adalah penambahan dan pengaruh dari faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Jadi faktor internal dan eksternal. Internal misalnya apa, Sari? Egois warga negara dan yang tidak pulang negara sudah mendapatkan Oke, kita tepuk tangan dulu. Iya. Baik, jadi pelanggaran hak asasi manusia itu muncul dari dua faktor ya, atau dua penyebab. Bisa secara internal. Internal berarti datang dari diri kita. Sedangkan eksternal itu datang dari luar. Ya, datang dari luar diri kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Sari contoh-contohnya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, ini. Iya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Dan internalnya itu adalah sikap egois warga negara, merendahkan kesadaran berbangsa dan juga bernegara, dan juga sikap tidak toleransi. Yang berikut ada faktor eksternal, datang dari luar. Misalnya apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikut kurangnya ketegasan aparat penegak hukum. Mungkin kau pernah melihat menonton televisi selama ini ya, bagaimana seorang koruptor ya, pelaku korupsi ya, atau koruptor ya, orang tindakan koruptor itu ya. Bahkan ada yang hukumannya itu tidak sesuai dengan jumlah uang yang mereka korupsi. Ada yang sampai miliaran rupiah korupsi, penjaranya hanya 2-3 tahun. Nah, ini kan tidak sesuai dengan peraturan hukum. Jadi yang berikut adalah penyalahgunaan teknologi. Misalnya apa? Apa yang mempengaruhi teknologi terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia? Misalnya apa? Contohnya apa? Penyalahgunaan teknologi misalnya apa? Misalnya apa? Menonton konten-konten negatif. Ya, misalnya apa konten negatif itu? Video pornografi ya. Jika kita melakukan kecanduan ya, menonton video pornografi, itu akan berpengaruh pada kalian, mental kalian. Jadi ini bukan suatu hal yang sifatnya dosa ya, karena memang faktanya demikian ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang berikut, kesimpulan berikut adalah bentuk pencegahan ya, pelanggaran terhadap hak dan juga kemajuan bernegara. Pertama, di lingkungan keluarga. Misalnya apa? Kita mulainya dengan memberikan contoh yang baik kepada adik kita. Ya, kamu sebagai seorang anak memberikan contoh yang baik kepada adik kamu. Misalnya apa? Contohnya apa? Bangun tepat waktu. Ya. Kemudian apa? Mengajarkan dia untuk apa? Membaca. Itu contoh-contoh yang baik. Bukan malas ya. Jadilah anak yang baik. Yang berikut, di
lingkungan sekolah, ya ini mengajak teman ya, memberikan contoh yang baik. Saya kan bukan hanya sekedar ungkapan, tapi perilaku, rajin pada tepat waktunya. Yang berikut di lingkungan masyarakat, mengajak tidak membuli atau merasa lebih pintar. Jangan anggap diri paling pintar. Oke, baik. Kurang lebih seperti ini ya kesimpulan akhir dari materi kita pada hari ini. Baik, sebelum saya menutupi kegiatan kita pada proses pembelajaran kita pada hari ini, saya mau tanya kalian bagaimana tanggapan kalian ya, pendapat kalian terhadap proses kegiatan kita pada hari ini. Ada? Silakan satu orang. Bagaimana menurut kalian proses kegiatan pada hari ini? Silakan satu orang berdiri untuk menjawab. Oke, Petrus, bagaimana? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Apa lagi? Apa lagi? Jawab saja. Timo, berdiri Timo. Seru dari pertemuan. Oke, lebih seru dari pertemuan. Oh iya iya, oke. Oh oke, ice breakingnya. Oke, lebih seru ya. Oke, apa lagi? Oke, sudah ya. Oke, menyenangkan, lebih seru ya, jadiannya lebih asik. Oke. Artinya minggu depan kita menggunakan gaya seperti yang tadi. Atau bagaimana? Iya? Ya. Oke. Baik, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan menggunakan gaya ya atau ice breaking yang lainnya, otomatis lebih menarik. Intinya tetap ada ice breakingnya. Oke. Dan juga teknik yang tadi ya untuk diskusi kelompok harus menggunakan talking stick ya. Ada sebetulnya masih banyak ya cara-cara lain ya supaya proses kegiatan belajar kita itu bisa lebih menyenangkan. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian ya, terutama kehadiran kalian hari ini. Meskipun tadi ya saya sempat mencari kalian juga, ada yang masih sibuk di rumah, kemudian ada yang di sawah ya, tapi kalian masih setia untuk tetap datang ya mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Jadi harapannya kalian tetap eksis, kalian tetap pertahankan ya, supaya untuk proses kegiatan belajar mengajar ke depan kita lebih fokus, lebih menyenangkan kembali, dan jauh lebih penting adalah keaktifan kalian ya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kalian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat, kekuatan, kesehatan yang berlimpah untuk kita semua. Baik, untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk berdoa. Leoni, silakan pimpin kita dalam berdoa. Silakan berdiri.